Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 LBP. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi low back pain atau nyeri punggung bawah. Dengan anggota saya sendiri, Dini Auliana Manenti dan Kesya Aprilia Borusitepu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan low back pain? Nyeri punggung bawah atau low back pain merupakan manifestasi keadaan patologik yang dialami oleh jaringan atau alat tubuh yang merupakan bagian pinggang atau yang ada di dekat pinggang. LBP ini bisa dialami oleh kita semua dengan gejala berupa rasa nyeri di daerah rumroksal atau bagian punggung bawah yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Kadang-kadang disertai perjalanan nyeri ke arah tungkai dan sampai kaki. Nyeri punggung bawah myogenik ini berhubungan dengan stres atau strain otot punggung, tendon, ligamen yang biasanya ada jika melakukan aktivitas sehari-hari yang berlebihan. Nyeri punggung ini bisa dikatakan sekumpulan gejala yang menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah. Bila ditangani secara tepat, nyeri punggung dapat sembuh dalam beberapa hari atau minggu. Penyebab umum dari nyeri punggung adalah peradangan pada jaringan di sekitar area punggung bawah atau pinggang bawah yang mencetuskan rasa sakit. Peradangan itu ditimbulkan oleh beberapa hal yang dapat mempengaruhinya, misalnya umur, jenis kelamin, stres fisik, dan psikososial. Bisa juga disebabkan oleh berbagai kelainan atau perubahan patologi yang mengenai berbagai macam organ. Rasa sakit dapat ditimbulkan oleh segala sesuatu yang menekan atau menegangkan syaraf pada tubuh bagian belakang dan di otot-otot. Secara garis besar, faktor penyebab dari nyeri punggung bawah dapat dibedakan. Yang pertama, ada sakit punggung bawah akibat sikap yang salah. Posisi tubuh yang tidak tepat pada saat bekerja karena kursi yang digunakan tidak ergonomis. Ada sakit punggung bagian bawah pada kelainan tulang belakang. Dapat disebabkan karena misalnya cedera, infeksi, tumor, atau bisa juga karena osteoporosis. Ada juga sakit punggung bagian bawah pada penyakit organ dalam tubuh. Yang sering dijumpai adalah sakit pinggang akibat prostat, batu ginjal, penyakit lambung, dan kandungan. Ada juga nyeri punggung karena penyakit rematik dan ketegangan otot atau psikis. Keadaan seperti ini disebut dengan nyeri punggung psikogenetik, seperti tekanan mental ataupun pikiran yang berlebihan dapat menyebabkan tulang belakang mengencang dan kaku serta nyeri. Jadi selanjutnya ada beberapa faktor risiko utama yang berperan dalam terjadinya low back pain. Yang pertama ada stres fisik. Stres fisik misal pekerja mengangkat beban terus-menerus, mengemudikan kendaraan, kondisi tulang belakang yang statis dan digerakkan berulang-ulang. Yang kedua ada stres psikosional. Stres psikosional seperti beban kerja yang lama, kurangnya tunjangan sosial dan jaminan kesehatan. Yang ketiga ada karakter pribadi. Karakter pribadi misal status fisiologi dan merokok. Yang keempat ada karakter fisik. Karakter fisik itu seperti obesitas. Mengapa obesitas dapat menyebabkan low back pain? Karena beban pada sendi menumpu berat badan akan meningkat, sehingga hal itu dapat memungkinkan terjadinya nyeri punggung bawah. Yang kelima ada sikap kerja. Jadi sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan seperti berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan, dan lain-lain. Jadi sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah adalah apabila pekerja melakukan pekerjaannya dengan sikap kerja yang salah dan terus-menerus sehingga dapat menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Yang keenam ada sikap duduk. Ternyata sikap duduk dengan posisi yang salah sangat berbahaya bagi kesehatan. Duduk dalam posisi statis dan sikap tubuh yang kurang ergonomis seperti duduk dalam posisi membungkuk dapat memicu kerja otot yang kuat dan lama tanpa cukup pemulihan dan aliran darah ke otot terhambat sehingga mengakibatkan keluhan pegal pada bagian punggung bawah. Jadi posisi duduk yang tepat itu dengan duduk
posisi punggung rapat ke sandaran kursi. Kursi itu sebaiknya cukup rendah agar kaki bisa menapak ke lantai agar lutut lebih tinggi daripada paha. Selanjutnya yang ketujuh ada faktor usia dan jenis kelamin. Umumnya keluhan itu mulai dirasakan pada usia kerja yaitu 25 sampai 65 tahun. Biasanya keluhan pertama itu dirasakan pada usia 35 tahun dan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Yang kedelapan ada trauma langsung seperti mengalami kecelakaan atau jatuh dari ketinggian. Dan selanjutnya yang kesembilan ada masa kerja. Jadi semakin lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang bekerja, itu semakin besar pula risiko untuk mengalami LBP, terutama untuk jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Dan yang ke-10 jarang berolahraga. Keluhan nyeri punggung bawah merupakan salah satu keluhan dari gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. Gejala yang dirasakan pada orang yang merasakan nyeri punggung bagian bawah bermacam-macam, seperti nyeri rasa terbakar, kaku, tertusuk benda tajam, hingga kelemahan pada tungkai. Nyeri punggung bagian bawah sederhana ditandai dengan adanya nyeri pada daerah sepanjang tulang belakang tanpa penjalaran atau keterlibatan saraf di bawahnya. Nyeri saat bergerak, derajat nyeri bervariasi setiap waktu dan tergantung dari aktivitas fisik. Nyeri punggung bawah dengan gangguan persarapan, gejalanya nyeri yang menjalar ke lutut, tungkai, kaki, ataupun adanya rasa baal di daerah tersebut. P3 dalam menangani low back pain menurut dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Pondok Indah dengan cara mencari alas yang keras. Dengan begitu, biasanya nyeri akan berkurang. Setelah itu, tekuklah lutut atau taruhlah bantal di bawah lutut. Jika nyeri pinggang menjalar hingga ke kaki kanan, segeralah tidur dalam posisi miring ke kiri dengan sedikit kaki menekuk, lalu segera minum obat analgesik. Jika tiba-tiba mengalami sakit pinggang, segera tidur dengan posisi melintang atau telentang, karena posisi ini paling ringan membebani tulang belakang. Selanjutnya ada pencegahan LBP, itu penanganan nyeri leher dan nyeri punggung bawah ini dapat dilakukan secara mandiri dengan edukasi kebiasaan duduk dan peregangan otot menurut NICE 2016. Selain sebagai penanganan awal, dalam panduan kesehatan NICE dipaparkan bahwa nyeri punggung bawah dapat dicegah dengan menggunakan self-management atau penanganan sendiri. Penanganan dengan menggunakan self-stretching terbukti menjadi salah satu penanganan awal pada kondisi nyeri punggung bawah dan nyeri leher menurut Gwanda et al. 2015. Selain itu, sebagai standar terbaik penanganan nyeri pada kondisi gangguan muskuloskeletal baik pada leher dan punggung bawah adalah self-management exercise, di mana salah satu komponen latihannya adalah active stretching, sehingga orang yang mengalami gangguan nyeri leher atau nyeri punggung bawah dapat melakukannya secara mandiri, menurut Bardin et al. 2017. Jadi, secara umum, itu menurut Hadi 2011, cara mencegah nyeri punggung adalah sebagai berikut. Yang pertama, olahraga teratur di mana frekuensi atau jumlah intensitasnya harus cukup dan seimbang. Yang kedua, mengatur posisi kerja yang ergonomis. Yang ketiga, menghindari mengangkat barang atau posisi yang membungkuk. Yang keempat, menggunakan alat-alat kerja yang ergonomis. Yang kelima, hidup teratur, mengatasi stres, pola hidup, dan memperbaiki postur tubuh. Selanjutnya, prognosis dari LBP. Kelainan nyeri punggung bawah myogenik ini prognosisnya baik, umumnya sembuh dalam beberapa minggu jika dilakukan tindakan terapi secara dini, menurut RB Wirawan 2004. Strain otot membaik dengan mengendalikan aktivitas fisik. Tirah baring setidaknya 2 hari menunjukkan efektivitas dalam mengurangi nyeri punggung. Ketika nyeri berkurang, pasien dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik ringan dan aktivitas mulai ditingkatkan setelah beberapa hari selama nyeri tidak bertambah. Menurut Mirawati 2006.
Dapat diperkirakan sekitar 60-70% warga di negara maju akan mengalami nyeri punggung bawah non-spesifik minimal sekali seumur hidup. Sekitar 20% pasien dengan nyeri punggung bawah akut akan berlanjut mengalami gejala kronis. Menurut penelitian MECI, angka prevalensi nyeri punggung bawah 3 hingga 4 kali lipat lebih tinggi di atas usia 50 tahun dibandingkan dengan di antara usia 18 hingga 30 tahun. Nyeri punggung bawah kronis adalah 4,2% di antara usia 24 sampai 39 tahun dan 19,6% di antara 20 sampai 59 tahun. Nyeri punggung bawah juga lebih sering ditemukan pada wanita, pada populasi dengan status ekonomi rendah, tingkat edukasi rendah, dan perokok. Data untuk jumlah penderita low back pain di Indonesia belum diketahui secara pasti. Namun, diperkirakan penderita LBP di Indonesia bervariasi, antara 7,6 sampai 37% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kira-kira 80% penduduk seumur hidup pernah sekali merasakan low back pain. Berikut daftar pustaka dari yang kami cantumkan dari referensi yang kami dapat. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.